lillahi haqqa hamdi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ittaba'al huda, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu saja kita wajib mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, nikmat sehat, nikmat waktu lapang, sehingga di pagi hari yang cerah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Dan saya baru itu sudah jadi Masya Allah ya, megah sekali, luar biasa, bagus banget. Udah lama tadi saya sholat duha itu saya kaget itu semuanya bagus banget, mewah gitu, bagus ya, masjid begitu bagus banget, megah gitu ya, senang jadinya. Jadi ini tetap ada ya, tetap ada, iya itu buat akhirnya di sini. Alhamdulillah luar biasa, senang ya. Kita punya masjid yang biasanya yang megah-megah tuh senang lah, pokoknya ada semegah itu, bagus, alhamdulillah. Jadi ibu harus tambah semangat ya. Masjidnya udah begitu, jadi harus syiarnya harus lebih lagi dengan kemegahannya itu, maka syiarnya juga harus lebih lagi, sehingga nanti akan terasa banget ya kemanfaatannya, supaya seperti itu. Jadi bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali setelah saya terakhir bulan April kalau nggak salah ya. Jadi ketemu ibu-ibu yang luar biasa, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Yang sakit kita doakan diberikan kesembuhan, yang sedang punya masalah ya Allah berikan jalan keluarnya, yang lagi gelisah ditenangkan hatinya, yang lagi sedih dibahagiakan gitu ya. Jadi semoga semua seperti itu. Ibu-ibu yang berbahagia, tema kita mengistirahatkan hati. Kalau kita, diri kita ini ibu, diri kita terdiri dari jasad, ada akal ya. Satu lagi disebut ruh. Satu kesatuan gitu ya. Nah, di dalam diri kita ini, di dalam jasad kita itu ada yang namanya hati. Hati, banyak yang bilang hati-hati dengan hati ya. Dan hati dia itu ternyata bisa mengalami yang namanya lelah ya. Hati bisa mengalami yang namanya kecapean gitu. Bisa, hati kita bisa mengalami kelelahan. Kalau ditanya di antara anggota tubuh kita yang paling cepat lelah, paling cepat capek, apa bu? Yang paling cepat capek? Kaki, hati. Ulang jalannya udah susah-susah gitu. Yang paling cepat capek itu hati. Kenapa hati cepat capek? Karena cepat merespon. Hati kita tuh cepat banget merespon ya. Pertama karena dia cepat merespon. Kita kalau melihat orang langsung hatinya ngomong ya, gitu ya. Pokoknya ngelihat orang lewat tuh langsung ke hatinya merespon. Kayaknya gemukan tuh gitu. Kayaknya bajunya doang sih gitu ya. Hati kita tuh cepet banget merespon ya. Ini kurusan nih kayaknya dalam hati. Dalam hati kan? Dalam hati. Makanya namanya dalam hati dosa nggak sih gitu ya. Dalam hati kita tuh merespon ketika kita lihat sesuatu, ketika kita mengakses sesuatu, maka dia merespon ya. Kita melihat orang gemukan, sininya ngomong
lihat orang urusan lihat baju orang nggak matching, sininya sibuk gitu, ya kan? Gitu. Ini nggak matching banget, beruntung sama gamisnya gitu. Terus misalnya dengan badan begitu harusnya bajunya nggak begitu, gitu kan di sininya. Respon. Makanya akhirnya karena dia cepat merespon, dia capek dia, karena dia merespon, capek hati. Tapi jangan salah, capek di sini bisa berakibat ke yang lainnya, ke fisik gitu. Ya kalau di sini capek, di sini banyak masalah, nanti berdampak pada fisiknya. Saya ketemu seseorang yang bercerita bahwa dokternya cerita punya pasien cancer yang pengobatannya itu sudah selesai gitu. Yang menurut dokternya harusnya dia sudah baik gitu, sudah sembuh. Tapi enggak juga, kenapa? Selidik ternyata dia menyimpan dendam. Dan luar biasanya dendamnya sama ibunya. Ya, akhirnya ini nggak mau memberi maaf gitu. Mungkin pernah sangat disakiti gitu. Itu jadi penyakit di sini, masalah di sini itu bisa berdampak ke fisik. Ya, masalah psikis itu bisa berdampak ke fisik. Makanya dalam syariat kita itu ada yang namanya tazkiyatun nufus itu ya. Supaya kita memiliki hati yang senantiasa bersih gitu. Karena itu tadi, hati kita sangat cepat merespon. Apapun direspon, ya. Apapun langsung diolah gitu. Yang melihat apapun langsung direspon. Ibu-ibu tuh lebih banyaknya seperti itu, ya. Ada orang kurusan gitu ya, katanya pakai suplemen apaan gitu. Tuh ada tuh, tapi kurusnya kendor ya. Nah gitu, ada yang dibilang. Ada yang kurus banget, diabetes lah gitu misalnya. Nah itu direspon itu. Hati kita sangat cepat merespon sehingga akhirnya dia mengalami yang namanya capek atau lelah. Kalau lelah didiamkan saja, maka dia sakit. Nah, sebagaimana tubuh kita bisa sakit, hati kita bisa sakit. Sebagaimana tubuh kita bisa mati, hati kita juga bisa mati. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama yang membuat hati kita itu sangat gampang merespon sehingga menjadi cepat capek. Ya. Kan kita sering bilang tuh, aktivitas kita sehari-hari itu bisa jadi ketika kita istirahat kan terus hilang tuh capeknya. Kalau hati kita kalau capek nggak bisa dibawa tidur, ya. Karena mengistirahatkan hati bukan berarti mengistirahatkan berhenti dari aktivitas, bukan. Ya. Yang pertama, kedua. Kenapa hati kita cepat lelah? Kita sering mengakses kehidupan orang, ya. Kita sering mengakses kehidupan orang, melihat kehidupan orang, melihat status orang. Makanya kata ulama, kurang-kurangilah melihat kehidupan orang lain. Kurang-kurangilah mengakses kehidupan orang lain. Kurang-kurangilah melihat status orang lain. Kenapa? Karena ketika kita mengakses kehidupan orang, kita melihat kehidupan orang, kita mengakses status orang, seringkali setan menjadi penumpang gelap. Ketika kita mengakses kehidupan orang, setan menjadi penumpang gelap. Kita lagi lihat status orang, kata setan, ya Allah enak banget ya gitu. Ini kayak senang banget hidupnya, kayak gak pernah susah ya gitu. Ya tuh suaminya kayak baik banget gitu ya. Lihat orang begitu harmonisnya gitu ya, bersama dengan keluarganya. Ketika kita mengakses itu, setan ikut gitu. Ketika setan ikut, di sininya pasti mengalami yang namanya capek. Bukan saja hati kita menjadi capek ketika kita mengakses kehidupan orang, kita merontokkan syukur yang ada di dalam hati. Karena kita lihat orang enak banget gitu. Orang enak banget, kita nggak kayak gitu. Kita ngelihat orang luar biasa, nikmat hidupnya, tapi kita nggak seperti itu. Kita melihat orang luar biasa senang dengan kehidupannya, tapi kita tidak seperti itu. Yang tadinya kita baik-baik saja gitu, setelah kita mengakses kehidupan orang,
maka bukan saja membuat hati kita menjadi tidak enak, menjadi capek, tapi juga menggugurkan, merontokkan syukur yang ada di dalam hati. Saya 2 pekan yang lalu itu ada acara multaqo daiyah nasional ya, ketemu teman-teman lama lah gitu, yang semua ngobrolnya cucu. Karena usia seginian tuh memang obrolannya cucu. Udah nanya cucunya berapa gitu, terus tuker-tukeran nomor WA kan. Iseng-iseng saya buka gitu statusnya. Ya enak banget gitu ya. Yang tadinya kita baik-baik saja, akhirnya jadi tidak baik-baik saja. Yang tadinya kita sudah merasa alhamdulillah hidup kita sudah apa harus kita syukuri ketika kita melihat atau mengakses status orang, membuat syukur kita itu rontok. Syukur yang ada itu berkurang. Maka akhirnya bukan saja menjadikan kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, juga mengakibatkan hati kita mengalami yang namanya kelelahan, capek. Pasti capek ketika kita mengakses kehidupan. Itu yang membuat apa ya, jadi ngerasa susah gitu ya, sedih gitu ya. Jadi ketika kita mengakses kehidupan orang, rasa-rasa itu jadi timbul gitu. Sehingga dia mengalami yang namanya capek gitu. Jadi memang salah satu faktor yang menyebabkan hati kita itu capek itu adalah penyakit-penyakit hati yang disebabkan diantaranya karena kita mengakses kehidupan orang lain. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hal lain yang menyebabkan hati kita itu menjadi kecapean adalah ketika kita gampang berubah. Hati itu dalam bahasa Arab disebut kolbun. Kolbun itu artinya cepat banget berubah. Artinya cepat sekali dia berubah. Hati kita itu sangat cepat berubah, makanya disebut dengan kolbun. Kenapa disebut kolbun? Karena dia sangat cepat berubah, sangat